Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, mode pembelajaran, dan materi. Simak ya videonya. Jadi yang pertama kita mulai dari kata SKL. SKL ini adalah kualifikasi kemampuan lulusan. Apa yang dimaksud dengan SKL? SKL adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah dia lulus dari satuan pendidikan tertentu. Jadi SKL itu ada SKL untuk SD, SMA, dan SMK. Jadi masing-masing level pendidikan itu berbeda SKL-nya. Tingkatannya berbeda. Tapi pada intinya ada persamaan, yaitu setelah lulus nanti siswa itu mempunyai perubahan sikap. Sikap ada dua, yaitu spiritual dan sosial. Kemudian punya kompetensi pengetahuan dan punya kompetensi keterampilan. Jadi inilah nanti yang akan dimiliki oleh peserta didik setelah lulus dari satuan pendidikan pada level tertentu. Jadi, siapakah yang bertugas untuk mencapai SKL ini? Jawabannya adalah semua unsur dari satuan pendidikan itu, dari kepala sekolah, semua guru mata pelajaran, dan peserta pendidikan. Karena SKL itu bisa dipenuhi melalui mata pelajaran ataupun kegiatan ekstra. Dan itulah yang disebut dengan kompetensi inti. Kemudian kompetensi inti nanti dijabarkan pada kompetensi dasar. Jadi, setiap kali pertemuan pembelajaran itu minimal mencapai satu kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar itu kita jabarkan ke kompetensi yang lebih spesifik, namanya indikator pembelajaran. Apa itu tingkatan pembelajaran? Tingkat pembelajaran itu adalah penanda pencapaian KD. KD itu terpenuhi itu ditandai oleh indikator pembelajaran. Jadi ini dapat diukur kemudian dikembangkan sesuai dengan karakter siswa dan menggunakan kata kerja operasional yang ditempati observasi. Jadi indikator pembelajaran ini seperti ini. Perilaku, ada perubahan perilaku. Jadi peserta didik itu tidak paham menjadi paham, menjadi tidak bisa menjadi bisa, baik menjadi tidak baik menjadi baik, sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi karakter siswa itu sesuai dengan levelnya, sesuai dengan usianya, dan menggunakan kata kerja operasional. Jadi ini ciri utama dari indikator pembelajaran. Kemudian untuk menemukan kata kerja operasional, kita bisa mencari di Google. Kemudian ini contoh bagaimana KD itu dikembangkan menjadi indikator. Jadi kita lihat contohnya bahasa Indonesia. Dalam KD bahasa Indonesia ada bunyi seperti ini: mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari gagasan lisan atau siswa. Berarti ini kompetensi yang harus dicapai adalah siswa itu dapat menyambungkan ini gagasan pokok dan gagasan pendukung. Karena dalam KD itu bisa dua, sedangkan dalam indikator satu saja. Indikator ini berjenjang, ada paling mudah dan paling tinggi. Jadi dari KD ini masih belum jelas mencermati seperti apa. Maka indikator di sini adalah memperjelas. Untuk memperjelas ini dimulai dari yang paling mudah. Jadi siswa itu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Jadi dia mengidentifikasi dulu
nanti dia temukan mana gagasan pokok dari paragraf ini. Nah, setelah dia mengidentifikasi, peserta didik itu mampu menyajikan gagasan utama dari teks tertulis dari pikiran mereka. Nah, teks yang paling tinggi itu adalah menyajikan, mempresentasikan. Kalau yang ini baru bisa memahami. Kalau menyajikan sudah mampu mengaplikasikan di diri. Jadi intinya satu KD ini bisa terdiri dari beberapa indikator pembelajaran. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi berjenjang. Mengidentifikasi, menyebutkan, menjelaskan, dan terakhir adalah mengidentifikasi. Kemudian menyusun yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau dulu yang namanya indikator pencapaian kompetensi, sekarang namanya indikator pembelajaran. Tapi maksudnya itu sama. Jadi ketika kita bisa membuat pembelajaran ini, masing-masing mata pelajaran itu ada indikator KD indikator. Jadi nanti ini dicari keterkaitan antara KD ini terhadap tema yang kita pilih. Jadi saya jelaskan lagi bahwa tahun 2019, 2020 dan seterusnya matematika ini diajarkan secara sendiri. Bahasa Indonesia bisa digabung dengan PKN. Yang jelas semuanya pilih KD-nya, pilih indikatornya, baru menyusun kegiatan pembelajaran, baru menyusun materi pembelajaran, dan seterusnya sampai penilaian. Jadi demikian penjelasan yang sempat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.